Ini kondisi Bromo Hillside-nya. Menjelang Bromo Hillside, kemudian di depan hujan besar banget, saya tidak mengeluarkan kamera jadinya. Sampai akhirnya kita pulang kembali ke penginapan. Malam kedua di Villa Bromo, bukan villa yang tadi malam karena kita disuruh pindah ke villa yang booking sebelumnya. Waktu itu booking sebelumnya tapi udah keburu diisi orang, dia dipindahin. Hari keduanya disuruh pindah ke booking semula. Tadi main di lautan pasir tapi sedikit dokumentasi karena hujan. Nah jadinya gak rekam-rekam, tapi adalah beberapa footage. Sekarang kita mau makan malam, tadinya mau bikin mie di villanya tapi gasnya habis, jadi kayaknya mau ke warung andalan Cak Im. Nanti lihat ya Cak Im ya. Oh ya, yang tadi pagi dipakai sarapan itu Cak Im. Cuman beberapa langkah dari villa yang ini, jadi oke lah. Dan plot twistnya adalah saya nggak touring pulang ke Bandung, tapi naik bis lagi. Ya, bis yang mana? Bis yang itu tuh. Kita lihat sampai besok. Selamat pagi, hari keempatnya Mon ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari keempat di perjalanan Bandung Bromo. Kita mau check out, persiapan lewatin yang pasir kemarin, terus keluar di keluar di Malang, yang gerbang yang via Malang. Teman-teman lanjut ke Jogja, mungkin ke Pacitan dulu, saya lanjut ke Malang kota ya. Masih dengan kendaraan yang sama. Mari kita ikuti lagi. Oh iya, ini homestay-nya. Ini adalah naon mon ngaranna itu? Villa Asri Tengger 7. Dan di sebelah sana ada warung andalan kita nih buat makan, ada Cak Min. Nih, villanya kayak gini. Bisa buat parkir 2 mobil, di sini motor bisa banyak. Dalamnya ada 3 kamar. 3 kamar. Ada ruang tamu. Kamar pertama berisikan Ansoni. Kamar kedua berisikan saya tadi malam. Ini extra bed Emon karena ngorok. Ini ketiga. Ini ada ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Kamar mandinya lumayan, ada water heaternya juga tuh. Rate-nya di seberanya? Mon, itu seberapa rate nanti Mon? 850 per malam. Cuman malam pertama kita jadinya di Ricky Homestay. Ricky Homestay saya lupa ngerekam, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita persiapan sebelum menjelajahi lautan pasir. Jadi ke Bromo Hills atau enggak saya nggak tahu. Jadi let's go. Oh iya, ini hari ketiga Regi sudah pulang. Regi pulang duluan kemarin, langsung kembali ke Malang karena akan mengejar travel besok alias hari ini. Nah, hari ini kita mau sarapan dulu sebelum kita pulang. Kita menuju Jogja, tapi saya kemana? Ya udah, lanjutkan nonton. Selamat pagi. Pagi Mas. Usus dewa juga orang itu. Kurang mah iya juga lagi menarik. Iya teh waluhnya. Pakis bro. Sana aja. Masih ada yang belum siap? Ada apa di belakang? Mie goreng. Perjalanan masih lumayan membutuhkan energi, jadi double karbo. Proteinnya malah ini irit sekali. Bagaimana kenapa saya makan sebanyak ini?
Sudah selesai sarapan, kita sudah siap-siap akan menuju tujuan selanjutnya ke Pacitan ya, lanjut ke Jogja, tapi saya tidak ikut. Kita akan berdoa dulu, semoga seluruh perjalanan dilancarkan. Amin. Saya mau kemana? Lanjut nonton. Perjalanan pulang ini ditemani dengan rasa yakin gak ya saya misah dari rombongan, yakin gak ya, yakin deh, toh Regi juga kemarin pisah dari rombongan sendirian, saya sekarang mengalaminya. Jadi sudah, belum berpisah dengan rombongan, saya masih mengikuti rombongan turun ke bawah, tapi nanti di pertigaan saya akan belok ke kanan. Mau kemana? Saya akan ke Malang ya. Ketika teman-teman mau pada ke Jogja, saya lanjut ke Malang saja. Mereka lanjut ke Pacitan, lewat doang foto-foto, lanjut ke Yogyakarta. Saya langsung ke Malang saja, menginap 1 malam, kemudian besoknya pulang. Naik bis, ikutin si Regi. Kita memasuki lagi wilayah lautan pasir. Jadi kita motoran lagi di lautan pasir dengan pemandangan yang sungguh sangat epic. Welcome back to Lautan Pasir Bromo. Karena kemarin hujan cukup besar, jadi sekarang pasirnya tidak berdebu. Alhamdulillah. Melipir jauh.
juta tadi. Misi Pak. Masya Allah. Rek di kaluhur ke nih ku si Wildan. Mereka kaluhur. Ada kubangan. Lagi. Mending kali itu baru tuh. Hmm. Kiri Diamond. Heeh. Kiri lagi, Mon. Kiri lagi. Heeh. Sip. Oke. Kanan. Oi. Si Barnawan. Itu Barnawan. Wey. Nah, ya kita lihat si Jeep kemana arahnya. Oh, kan dia. DR. Jero. Jero. Terus. Mantap. Paling kakinya melipir ke kiri. Heeh. Becek banget. Dan sekarang di sini adalah kita tantangannya milihin jalan gara-gara kemarin bekas hujan besar, jadi banyak lumpur, genangan lumpur. Ya, itulah kenapa mungkin alasan pemerintah setempat melarang motor metik untuk ke Bromo. Takutnya memang ada trouble atau katanya rawan kecelakaan ya kalau gitu. Tapi ini pakai motor trail pun kemarin sempat kita nolongin CRF yang kerendam hampir 1 jok, cuman saya nggak direkam jadi sudahlah. Sini skill motor trail saya kepake banget ya. Oke. It's okay.
Sudah sampai di depan Bromo Hillside, ternyata Wildan berhenti dulu untuk foto-foto, jadi kita semua ikut foto-foto juga ya. Ikut foto-foto sebelum melanjutkan turun ke Malang. Jalur Malang juga ternyata pemandangannya Masya Allah. Keren baru aku di foto. Aing tilu bar deui bensin euy. Tilu bar deui bensin. Ayo. Ayo. Aya pom tapi ngisi lagi. Demi is euy ban euy. Paula tuh. Kompra dulu ya. Kompres dulu.
Ini dia pertigaan perpisahan, saya belok kanan dan mereka lurus. Ya, mereka melanjutkan ke Pacitan, lanjut ke Jogja, saya ke Malang Kota ya teman-teman ya. Mau apa di Malang Kota? Ya mau pulang ke naik bis. Tapi nginep dulu di sebuah penginapan. Mari kita let's go ke Malang Kota. Sebelum saya ke penginapan, saya memutuskan untuk ke shuttle-nya dulu, ke City Trans Malang, memastikan bahwa besok motor saya bisa diangkut dan ada alat-alat untuk membongkar visor motor dan spion. Ini dia shuttle. Sudah dikondisikan, katanya besok insya Allah kunci-kunci ada di sini. Jadi, okay. Let's go, kita ke penginapan. Balik lagi. Karena penginapannya dekat di situ doang. Ya. Dari shuttle saya lanjut ke penginapan yang ternyata jaraknya hanya sekitar 50 meter dari shuttle. Ya, dibantu istri saya untuk booking kemarin dan memilihkan penginapan. Jadi ya, sudah langsung datang ke penginapan di daerah Jalan Sumpil. Dan di sini mohon maaf teman-teman saya yang ada di Malang, saya lupa kalau saya punya teman di Malang. Mohon maaf banget, saya tidak mampir. Mohon maaf yang saya malah nyari kedai kopi ya. Mohon maaf banget teman-teman yang ada di Malang, saya tidak mampir ya. Maaf. Penginapan ini ya Bu ya? Iya. Parkirnya masuk sini atau biasa aja? Oh sini. Oke, baik. Iya, betul. Udah. Gimana? Sini aja. Oke. Gimana? Atas nama Egiana. Tadi check-in via Traveloka. Bookingnya via Traveloka. Emang udah bisa check-in, bukan jam 2 ya? Jam 2. Jam 2. Iya. Ada Egiana Triaji ya? Betul. Egiana Triaji, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sampai penginapan di Malang. Ternyata deket jaraknya, cuman sejam setengah lah kayaknya dari Bromo tadi. Nih, kamarnya kayak gini. Ini harganya 100.000 di Traveloka. Tapi karena saya early check-in, jadi harus nambah 30%. Harusnya 30% itu berarti 24 bagi 3, 8 jam. Harusnya aku tadi pagi-pagi ya datang sininya ya, jadi 30.000 ya udah nggak apa-apa. Ini kamar saya, dan ini ada balkon. Ini enak. Anginnya seger banget, Bor. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini depannya. Enak banget. Alhamdulillah, enak. Ini kamar kedua. Ini kamar mandi. Kamar mandinya. Ruangan keluarga kita. 100.000 di Traveloka. Alhamdulillah. Saya kayaknya mau mandi lagi deh. Tadinya nggak karena check in, mau nongkrong aja dulu di kafe gitu. Cuman, oke deh. Kenapa saya memutuskan untuk nggak lanjut pakai motor ke Bandung? Karena pace rombongan yang ini agak sedikit berbeda dengan cara saya touring sama rombongan yang lain. Jadi capek ke sayanya, yang lain masih kuat-kuat aja, saya aja staminanya emang jelek sih kayaknya ya. Terus
Jadi kemarin hitung-hitung masalah biaya, kalau misalnya saya berkendara dengan kondisi capek dan mood yang jelek, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu biayanya lebih mahal lagi daripada saya harus bayar tiket bis dan tiket ngangkut motor ya. Jadi saya mengambil resiko, ya udah mendingan pakai bis dan ini aja. Toh perjalanan Bandung Jogjanya saya udah pernah naik motor yang kemarin tuh, yang sering sebelumnya. Terus perjalanan pakai bis Jogja Bandung juga udah pernah yang trouble itu. Nah, yang belum itu adalah perjalanan dari Malang ke Bandung pakai bis, itu belum. Dan Malang ke Jogja, Bromo ke Jogja pakai motor itu belum. Tapi tadinya mau kayak gitu. Jogja, Bromo Jogjanya pakai motor aja, dari Jogja ke Bandung naik bis. Cuman 400 km dengan kondisi dan tipe perjalanan yang seperti itu kayaknya udah deh, dari Malang aja. Top tiket bis dari Malang sama Jogja itu bedanya cuma dikit banget, cuman 80.000. Iya kalau nggak salah 80.000 ya, sekitar segituan lah. Tapi yang dulu tiket bis zaman dulu seharga tiket bis dari Malang sekarang, makanya jadi ya sudahlah, saya ambil. Kemarin harusnya saya itu pakai bis yang hari ini nanti sore. Jadi kalau misalnya jam segini saya udah turun, tadinya mau menghabiskan waktu di kafe lah atau di mana gitu, ternyata saya kehabisan gara-gara mikirnya kelamaan, sehingga kehabisan tiket. Jadinya saya besoknya aja. Besok saya yang pagi-pagi, jadi nyampe Bandung sore langsung pulang ke rumah naik motor lagi ya. Jadi saya menginap dulu di sini nih, di salah satu penginapan rekomendasi dari bukan rekomendasi, di salah satu penginapan pilihan istri saya. Istri saya itu tadinya ngasih 3 pilihan. Ada satu penginapan yang ternyata sudah pernah saya save di TikTok, namanya So Boutique Hotel Malang. Nih ini nih So Boutique Hotel Malang. Nah itu, tapi jaraknya 15 menit dari pool bis. Nah, pilihan ketiganya adalah ini, yang jaraknya cuma 2 menit dari pool bis yang akan saya gunakan besok. Jadi ya udahlah, daripada besok kesiangan terus buru-buru, jadi yang ini aja yang dekat. Ya, toh tidur. Tapi ya gitulah. Oh, yang ini tuh yang sempat saya mau itu adalah Boutique Hostel. Cuman bentuknya dormitory gitu, ranjang-ranjang. Kalau misalnya kebagian satu ruangan dengan yang ngorok, ya nggak akan bisa tidur kalau saya ya. Jadi saya nyari pilihannya adalah yang kamar aja. Meskipun ini kamarnya hanya untuk satu orang, tapi cukup lah, bener lah. Ini cukup, ya gitu lah. Ya deh, pokoknya cukup lah. 100.000 plus 30.000 untuk check in lebih awal, ya lumayan lah ya. Saya berjumpa nanti. Dah. Mau ada yang dilepas-lepas dulu kan ya? Motornya apa? NMAX mas, Ini tahun berapa mas? 2022. 2022. Sudah pernah naik belum? Belum, tapi kemarin sudah dikonfirmasi katanya bisa. Kemarin sempat nanya dulu ke customer service-nya. Sebelumnya pernah yang lebih gede, ADV pernah naik. ADV pernah naik? Pernah naik. Ini dia. Takutnya nggak bisa naik. Takut nggak bisa naik. Kuhuy. Ini dia motorku yang harus diangkut. NMAX 2022. Kemarin kata customer service-nya bisa. Sekarang masnya kaget. Saya juga kaget. Visor sudah dibongkar, tinggal spion. Kemarin kata customer sini sih katanya mau dibantu, makanya saya kemarin datang ke sini dulu nanyain. Terus kata mekaniknya memang bisa dibantu tapi belum datang, jadi bongkar sendiri aja. Jam. Siap-siap naik kalau udah datang. Let's go.
NMAX baru masih bisa masuk. All new NMAX masih bisa masuk ya. Kalau NMAX Turbo belum tahu. Kayaknya sih kegedean. Keren. Masuk ya? Masuk lah. Bulan kemarin ADV juga masuk. Pak masih masuk Pak. Takutnya Iya, benar. lecet. Ya. Tapi kalau NMAX Soalnya kan kalau dari sini kan non garansi. oh non garansi. Ya sebenarnya nggak masalah sih non garansi. Ya, nah kalau motor-motor besar masuk cuma ya lecet. Takut ya. Iya. Sama neman. All new NMAX masih bisa masuk segini. ADV bulan kemarin saya pakai masih bisa masuk. X-Max yang belum tentu masuk dan NMAX Turbo. Jadi patokannya ukuran terbesar di ADV 150 yang pernah saya pakai atau NMAX, all new NMAX. Mantap. Tapi visor sama spion harus dibuka ya. Mantap banget. Aku cinta City Trans. Kapan dong? Boleh kali kerjasama. Proses loading. Dan ini bisnya. Oke, let's go. Nah ini yang sweet. Sama kayak waktu itu, saya pengen booking ini tapi saya nggak dapet. Kagak dapet, jadinya yang eksekutif. Nah itu sih. Nih, disiapin sarapan. Jadi, let's go. Seperti biasa saya di sini kayak Rezi waktu itu. Ini dia nih ya? Atau mana ya? Saya nggak tahu juga. Oke, let's go. Jam 10:30 udah disuruh makan siang. Jadi ada memang free service makan siang. Makan siang di Duta 3 daerah Ngawi. Kalau makan daerah mana ya? Saya lupa. Nih. Saya makan rawon. Kita makan dulu. Sudah sampai Bandung jam 6:15. Loading turun motor. Udah City Trans jadi andalan deh kalau buat ngangkut-ngangkut motor. Ketemu lagi sama Mas Willy nih, Mas Willy yang pakai jas hujan kuning. Oke. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Alhamdulillah saya tadi malam udah nyampe rumah dengan kondisi hujan-hujanan, jadi saya nggak take video. Sampai rumah kemarin sekitar jam 8. Jadi ini motornya oke. Jadi sekarang mau saya cuci. Ya, it's okay. Sangat-sangat oke. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya sambil nganterin anak, mau saya cuci motornya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, di-subscribe lah ya. Yang mau nanya-nanya, komen-komen saja. Insya Allah nanti saya balas, oke? Terima kasih banyak. Dadah, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Muah.